Perkenalkan, nama saya Cantius Ceslaw William Layan, biasa dipanggil Kansus, dengan NIM 235314208. Perkenalkan, nama saya Eugenius Krisna Adicaya dengan NIM 235314299. Perkenalkan, nama saya Arman Suatimena dengan NIM 235314097. Perkenalkan, nama saya Krisna Wiranata, biasa dipanggil Krisna dengan NIM 235314219. Analisis penggunaan susu protein di kalangan anak gym di usia 13-35 tahun. Penggunaan susu protein di kalangan anak gym telah menjadi topik yang menarik perhatian bagi kelompok kami, sehingga kami tertarik untuk menganalisis dan membahas topik ini. Namun, di balik popularitasnya terdapat serangkaian permasalahan yang perlu dipahami lebih dalam untuk memahami alasan di balik penggunaan susu protein di kalangan anak gym. Penggunaan susu protein di kalangan anak gym dapat dikaitkan dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya asupan nutrisi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otot, terutama bagi individu yang aktif berolahraga di pusat kebugaran. Salah satu permasalahan yang menjadi sumber utama adalah adanya kebingungan terkait pilihan produk susu protein yang tepat. Pasar saat ini dibanjiri dengan berbagai merek dan jenis susu protein, mulai dari whey protein, isolate protein, gainer protein, hingga susu kedelai, susu protein nabati seperti sari kedelai. Para anak gym seringkali dibombardir dengan promosi yang menjanjikan hasil yang cepat dan optimal. Namun, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan nutrisi individu dan perbedaan efektivitas produk seringkali membuat mereka bingung dalam memilih. Selain itu, muncul pula permasalahan terkait dengan informasi mengenai dosis yang tepat dan waktu konsumsi yang tepat untuk susu protein. Meskipun banyak sumber informasi yang tersedia, terdapat ketidakjelasan yang cukup besar dalam hal ini. Contoh, misalnya beberapa sumber menyebutkan bahwa konsumsi susu atau sesudah latihan dapat memberikan hasil yang berbeda. Namun, belum ada penelitian yang jelas mengenai hal ini. Gagasan dalam penggiat gym di DMS Fitness, upaya untuk meningkatkan massa otot seringkali merupakan fokus utama. Namun, pola makan yang tepat seringkali terlupakan. Susu protein telah terbukti efektif dalam mendukung pertumbuhan otot dan pemulihan setelah latihan. Namun, minimnya wawasan tentang susu protein ke dalam pola makan anak-anak gym seringkali kurang dipahami atau diabaikan. Gagasan yang pertama, penyuluhan kepada penggiat gym tentang manfaat susu protein dan bagaimana cara mengonsumsi yang benar. Yang kedua, memastikan ketersediaan susu protein di tempat fitness yang sering dikunjungi oleh anak-anak gym. Yang ketiga, membuat komunitas dukungan di mana para penggiat gym dapat saling berbagi pengalaman dan motivasi dalam memperbaiki pola makan mereka. Yang keempat, mengadakan survei dan wawancara untuk memahami masalah atau hambatan yang dihadapi oleh anak-anak gym dalam mengadopsi pola makan yang sehat. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan. Yang pertama yaitu pertumbuhan otot yang lebih baik dan pemulihan yang lebih cepat setelah latihan. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi dalam mencapai tujuan kebugaran. Lalu selanjutnya adalah pengembangan kebiasaan makan yang lebih sehat dan benar. Lalu yang terakhir adalah pengurangan risiko cedera dan kelelahan karena pemulihan yang lebih efektif. Lalu selanjutnya adalah hasil analisa. Setelah kami melakukan survei tentang pemakaian susu protein di tempat gym DMS, kami telah mendapatkan hasil data penggunaan susu protein dari setiap orang yang mengikuti survei. Hasil data dari 45 orang yang mengikuti survei, ternyata 38 orang mengkonsumsi susu protein dan 7 orang lagi tidak mengkonsumsi susu protein. Seperti terlihat ada diagram di sebelah kanan. Baik, dari 45 orang yang kami survei, terdapat 38 orang yang menggunakan susu protein. Dari umur 13 sampai 35 tahun, kita bisa mendapatkan modus atau nilai terbanyak, yaitu di rentan usia 18 tahun. Dan untuk rata-ratanya, kita bisa mengambil rata-rata juga dengan 23,1 dan
median atau nilai tengahnya kita mengambil di rentan usia 21. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang kelompok kami buat, anak-anak gym dalam rentang usia 13 hingga 35 tahun cenderung meningkatkan konsumsi susu protein sebagai bagian dari diet mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesadaran akan manfaatnya bagi pertumbuhan otot dan pemulihan setelah latihan. Tetapi di sisi lain, para penggiat gym tersebut lebih memilih real food seperti tempe, tahu, dan dada ayam untuk mencukupi kebutuhan protein mereka karena relatif murah dan mudah didapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.